Oke, halo semua, selamat datang di pembahasan geometri kali ini. Dan di video ini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dasar angle chasing. Nah, di dalam angle chasing ini kita akan belajar beberapa teknik-teknik dan hal-hal yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan soal-soal geometri yang khususnya yang berhubungan dengan sudut-sudut ya. Jadi pertama mungkin kita mulai dengan beberapa definisi. Di sini kita lihat ada yang pertama definisi garis. Garis, mungkin seperti yang kalian bisa bayangkan, adalah sebuah bentuk satu dimensi yang lurus. Nah ya, itu bisa gambarkan. Nah, tapi yang kebanyakan orang masih keliru adalah garis ini tidak mempunyai ujung, sehingga panjangnya itu tak terhingga. Di sini aku gambar ada tanda panahnya, artinya ini tuh masih lanjut sebenarnya ke kedua arah, titik-titik-titik gitu. Masih lanjut sebenarnya. Kalau mau dilanjutin, ya memang garis ini gak ada ujungnya sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian pernah dengar panjang garis, itu sebenarnya nggak ada gitu, tak terhingga gitu. Nah, jadi ini garis dan ini juga garis gitu. Ya, harusnya lurus ya, cuman ini aku gambarnya nggak lurus. Oke, nah yang kedua adalah sinar. Nah, sinar ini bedanya dengan garis adalah dia juga tak terhingga, tapi dia mulainya di satu titik. Jadi ada titik satu atau pangkal ya namanya, lalu dia memanjang ke satu arah gitu. Ya ini sinar, ini juga sinar gitu ya, tapi ini juga memanjangnya tak hingga gitu, selalu lanjut terus ya. Jadi bisa dibayangin bahwa sinar ini kayak garis yang dibagi dua gitu. Oke, kalau bahasa Inggris sinar itu adalah ray ya. Mungkin kalau kalian belajar dalam bahasa Inggris juga ada istilah ray, nah itu artinya sinar. Kemudian segmen atau ruas garis. Nah, ini dia segmen atau ruas garis ini dia yang sebenarnya memiliki panjang. Jadi artinya adalah bagian dari garis yang dibatasi oleh kedua titik, oleh dua titik gitu. Jadi ada titik sini, dan ada kayak gini. Nah, ini baru namanya segmen atau ruas garis. Lalu ada titik sini, kayak gini. Nah, ini segmen. Dan bisa dilihat bahwa ini panjangnya berhingga ya. Maksudnya nggak nggak infinite dan juga positif gitu. Kan nggak mungkin panjang itu nilainya negatif ya. Oke, yang terakhir ada definisi sejajar nih. Definisi sejajar. Jadi sejajar itu dua garis dikatakan sejajar apabila tidak berpotongan di titik manapun. Nah, artinya gimana? Nih, kalau kita lihat di atas, kalau kita lihat di atas, dua garis ini kan berpotongan di sini. Artinya tidak sejajar gitu. Sedangkan garis yang sejajar tuh contohnya begini. Set, set. Oh, sorry, kurang bagus. Nah, itu kurang lebih garis yang sejajar. Biasanya dilambangkan dengan tanda panah yang seperti ini. Nah, artinya seharusnya kalau misalnya uh, garis ini dilanjutin terus, ditarik, set, 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 itu nggak akan bertemu dimanapun gitu. Oke, ini contoh dua garis sejajar, ini juga dua garis sejajar gitu ya. Jadi pokoknya intinya dua garis yang kalau dipanjangin itu tidak bertemu. Nah, kalau ada segmen yang sejajar atau sinar yang sejajar, itu kalian juga harus perpanjang dulu. Dia jadiin garis sampai dia jadi garis dan tetap tidak bertemu, ya artinya mereka baru sejajar gitu. Maksudnya gimana? Kayak kalau kita lihat dua segmen ini ya, segmen ini dan segmen ini, kan mereka memang tidak bertemu kan. Nah, tetapi kita untuk mengecek apakah dia sejajar, memang ini harus diperpanjang dulu menjadi garis nih. Jadi garis dan ternyata mereka bertemu di sini. Artinya ya kedua segmen ini tidak sejajar gitu.
Oh iya, ada satu hal lagi, yaitu mengenai penamaan garis ya. Biasanya garis itu dinamai kalau dengan satu huruf ya. Contohnya kayak gini. Nah, garis ini yang hitam bisa dinamai dengan satu huruf. Contohnya garis L gitu. Garis L. Nah, biasanya kalau dinamain untuk garis menggunakan huruf kecil ya. Huruf kecil. Ini hanya konvensinya aja. Oke. Nah, tapi garis ini juga bisa dinyatakan sebagai uh, apa ya, dari dua titik yang ada di garis tersebut. Contohnya gimana? Kalau misalnya kita punya ada titik A nih, ada titik A dan ada titik B. Nah, kalau kita gambar garis seperti ini, nah ini bisa dibilang sebagai garis AB gitu, garis AB. Nah, kalau di sini karena A dan B ini titik ya, biasanya titik itu huruf kapital gitu. Jadi dua titik bisa menjadi karakteristik dari suatu garis gitu, karena garis yang menghubungi A dan B itu hanya satu. Gitu. Jadi bisa dibilang nama garisnya adalah garis AB. Atau kalau misalnya garis itu sendiri, ya bisa dibilang sebagai garis something lah, namanya apa gitu. L misalkan. Selanjutnya kita langsung masuk ke sudut ya. Nah, sudut itu dinyatakan dalam satuan derajat. Ya, derajat itu yang bentuknya tanda tanda bulat kecil di atas. Dan di sini bilang ukuran 360 derajat melambangkan satu putaran penuh. Artinya gimana? Nah, kalau satu putaran penuh, itu kan berarti um, dia uh, kita bisa lihat di gambar ini. Kalau misalnya kita AB, lalu balik lagi ke A, nah itu berarti sudutnya 360 derajat. Jadi bisa dibayangkan, misalkan kita sedang menghadap ke suatu arah nih ya, ke kanan. Lalu kita putar 360 derajat. Nah, ini artinya kita memutar satu putaran gitu ya. Jadi kayak satu lingkaran gitu. Sedangkan kalau misalnya kita lihat 180 derajat, kalau kita ngadep ke satu arah, lalu kita putar 180 derajat, nah kita berbalik gitu. Kita jadi berbalik arah. Nah, makanya di sini juga di bawahnya dibilang kalau C terletak pada garis AB ya, jadi ACB segaris, maka kita bisa bilang sudut ini, sudut ACB itu 180 derajat gitu. Ya, kalian juga bisa bayangin bahwa ini adalah setengah dari 360 derajat. Makanya 180 derajat. Lalu ada istilah lagi yang uh, cukup sering didengar ya, yaitu adalah tegak lurus. Nah, kalau dua garis tegak lurus, artinya sudut yang dibentuk antara kedua garis tersebut adalah 90 derajat. Contohnya kayak gini. Nah, misal dua garis ini tegak lurus ya. Nah, biasanya dilambangkan dengan kotak seperti ini atau mungkin seperti ini. Nah, artinya adalah sudut ini adalah 90 derajat. Gitu. Oke, mungkin itu adalah beberapa hal yang perlu kalian tahu ya sebelum kita mulai ke dalam materinya. Dan ya, kita lanjut saja. Nah, sekarang ini ada fakta mengenai garis sejajar ya dan sudut. Jadi beberapa relasi sudut. Nah, jadi yang pertama konfigurasinya adalah sebagai berikut. Ada garis AB dan CD sehingga AB AB itu sejajar dengan CD. Gitu. Kita bisa gambarkan lambangnya biasanya kayak gini kan, panah yang sama gitu. Kemudian ada garis XY yang memotong AB di P dan memotong CD di Q. Nah, pertama kita coba tinjau di AB dengan XY dulu ya. Kita lihat relasi apa yang ada
di AB dengan XY. Oke. Coba kita gambar di sini. Kita gambar ulang ya ceritanya. B ini A, lalu ini X, ini Y. Nah, ternyata kita punya, kalau dua garis berpotongan seperti ini, ternyata sudut, sorry, tadi P-nya belum digambar ya. Nah, di P. Ternyata sudut APX yang ada di sini itu sama dengan sudut BPY. Dibilangnya dua sudut ini bertolak belakang, gitu ya. Ini yang warna biru, ini sama. Sama halnya juga dengan APY dengan BPX, ya, dua sudut yang ini. Ya, ternyata mereka sama, gitu. Makanya bertolak belakang. Nah, tapi kalau digabungkan dengan garis sejajar, ternyata ada beberapa sudut lagi yang sama, gitu. Contohnya, kalau kita lihat di gambar ini, kita dapat bahwa APY nih yang ini ternyata sama dengan jadi APQ yang ini ternyata nilainya sama dengan DQP yang ini, ya. Nah, ini merupakan suatu setup yang cukup harus dimengerti, bahwa kalau ada dua garis sejajar dan ada garis seperti ini, maka sudut yang di sini dan yang di sini itu sama, gitu. Selanjutnya juga ada yang ini, sudut antara APQ dengan CQY itu juga sama. Nah, ini juga setup yang perlu diketahui, bahwa kalau ada dua garis sejajar dan ada garis yang seperti ini, maka sudut ini dan sudut ini sama, gitu. Ini sejajar ya. Nah, makanya hal-hal ini bisa kita simpulkan sebagai berikut. Di sini kalau digambar kalian bisa lihat ada dua warna ya. Warnanya ada sudut yang warna oranye dan sudut yang warna biru. Nah, kalau yang biru itu sama semua dan yang oranye sama semua, gitu. Gitu ya. Ini karena hasil dari sifat kesejajaran tadi, gitu. Dan ya kalau misalnya kalian perhatiin tadi kan di atas dibilang tentang 180 derajat. Kalian bisa lihat bahwa yang sudut yang biru ini ditambah sudut yang oranye itu hasilnya 180 derajat, gitu. Makanya, oh ya, ada setup lagi yang kalau misalnya ada dua garis sejajar, aduh jelek, ada dua garis sejajar dan ada garis seperti ini, maka sudut yang di bawah di sini dan di atas di sini jumlahnya itu 180 derajat kalau dijumlahin ya. Ya, gitu. Nah, jadi mungkin kalau secara lengkapnya bisa dilihat di bawah ini, APX sama dengan BPY sama dengan CQX sama dengan DQY, dan juga BPX sama dengan APY sama dengan DQX sama dengan CQY. Oke. Nah, dengan fakta ini kita akan coba kerjakan contoh soal yang di kanan. Diberikan segitiga ABC dan titik DEF yang terletak berturut-turut pada sisi BC, AC, dan AB. Sehingga DE sejajar AB, nah ini penting nih, DE sejajar AB, dan juga DF sejajar AC. Ya. Apabila diketahui ABC itu 70 derajat dan ACB 45 derajat, nah kita mau menentukan besar EDF ya. Ini yang kita mau cari. Caranya gimana? Nah kan kita tahu ada beberapa garis yang sejajar ya. DF dengan AC contohnya. Nah ini adalah setup yang sama dengan yang tadi di sebelah kiri sini.
kalau DF sejajar dengan AC, maka kita punya sudut BDF itu sebenarnya sama dengan sudut BCA gitu. Bisa dibayangkan sudut BDF yang ini itu sama dengan sudut BCA. Sama halnya juga dengan sudut CDE yang ini. Karena DE sejajar dengan AB, artinya sudut CDE harus sama dengan sudut CBA. Gitu ya. Kita tuliskan sudut CDE harus sama dengan sudut CBA. Nah, tapi BCA ini kan tadi sudah dikasih tahu bahwa ini adalah 45 derajat dan CBA ini 70 derajat ya. Artinya kalau kita lihat di sini yang kita mau kan yang warna hitam nih, yang CDE EDF sorry. Kalau kita lihat jumlah dari sudut yang warna biru, lalu sudut yang warna hitam dan sudut yang warna oranye itu 180 derajat karena BDC segaris gitu ya. Segaris maka jumlahnya 180 derajat. Akibatnya kita bisa simpulkan bahwa sudut EDF yaitu yang kita mau itu sama dengan 180 dikurangin sudut yang warna biru yaitu 45 derajat dan dikurangin sudut yang warna orange yaitu 70 derajat. Dan dari sini kita bisa hitung hasilnya adalah 65 derajat ya. Jadi jawaban untuk soal ini sudut EDF adalah 65 derajat. Nah, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Nah, ini kita disuruh tentukan sudut X ya di sini. Nah, ini mungkin ini maksudnya sejajar ya. Garis yang atas dan yang bawah ini sejajar. Oke. Nah, ini kan kita diketahui banyak sudut ya. 25 derajat, 300 derajat, 285 derajat. Tapi kalau kayak gini, melihatnya diagramnya kayak gini, itu pasti kan susah mau diapain. Nah, jadi untuk menyelesaikan ini, kita harus menggunakan properti tentang kesejajaran yang tadi di atas. Jadi cara menggunakannya gimana? Kita tarik beberapa garis yang sejajar dengan kedua garis ini, yang atas dan bawah ini. Seperti ini. Dan seperti ini. Ini ceritanya sejajar nih. Sejajar. Kalau kalian lihat di sini, ya, pertama kita tinjau sudut yang ini nih, yang warna biru. Nah, karena garis ini dan garis ini sejajar, akibatnya kita bisa simpulkan bahwa yang ini adalah 25 derajat. Karena harus sama dengan yang ini. Gitu. Baik. Selanjutnya, kita lihat sudut yang di bawahnya. Yang warna hijau. Nah, kalau kita tinjau satu putaran ini, kan harusnya 360 derajat kan tadi kita bilang. Nah, tapi kita tahu udah ada 300 derajat, udah ada 25 derajat gitu. Maka biar dia 360 derajat, kita bisa hitung yang warna hijau. Yang warna hijau itu pasti besarnya adalah 360 derajat, dikurangin 25 derajat, dikurangin 300 derajat, dan ini hasilnya adalah 35 derajat. Oke. Nah, lalu karena garis yang ini dan garis yang ini sejajar, kita juga tahu bahwa sudut yang ini itu ternyata adalah 35 derajat juga. Itu. Oke, kita udah tahu sebagian dari X yang nilainya 35 derajat. Jadi, ya sekarang kita tinggal perlu nyari yang ini dong. Nah, tinggal perlu nyari yang bagian ini. Caranya gimana? Ya kita mulai dari bawah. Karena garis ini dan garis ini sejajar, kita tahu bahwa sudut yang orange ini nilainya adalah 28 derajat. Itu sama dengan ini dong. Lalu, dengan cara sama yang tadi, satu putaran ini harusnya 360 derajat.
Maka kita bisa cari sudut yang ini. Nilainya adalah 360 derajat dikurangin 28 derajat dikurangin 285 derajat. Dan ini hasilnya adalah 47 derajat ya. Nah, lalu terakhir, karena garis ini dan garis ini itu sejajar, maka yang merah ini juga nilainya adalah 47 derajat, sama dengan yang ini gitu. Akhirnya ya kita dapat simpulkan, karena yang ditanya adalah X ini, X, ya jelas bahwa jawabannya adalah X itu adalah jumlah dari 35 derajat dengan 47 derajat. Yang hasilnya sama dengan 82 derajat. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 82 derajat. Kita lanjut. Ya. Ada teorema mengenai sudut segitiga yang sebenarnya cukup sangat diketahui ya, yaitu jumlah ketiga sudut dalam suatu segitiga selalu sama dengan 180 derajat. Nah, buktinya ini dari mana? Nah, di sini aku gambar segitiga ABC. Lalu dari ABC ini, BC ini aku panjangin sehingga ketemu titik D nih. Titik D ya. Nah, ingat bahwa BCD ini segaris gitu. Jadi BCD satu garis. Dan kita juga gambar E di sini, titik E, sehingga CE itu sejajar dengan AB gitu ya. Setupnya begitu. Nah, karena kesejajaran ini, kita menemukan beberapa sudut yang sama. Antara lain adalah BAC dengan ACE, nih, yang warna oranye, dan juga ABC dengan ECD nih, gitu kan. Ya. Kalau misalnya kita warnain yang sudut yang satu lagi ini warna merah ya. Nah, berarti jumlah ketiga sudut dalam segitiga itu kan berarti yang bisa lihat di sini warnanya merah ditambah yang oranye ditambah yang biru dong. Nah, tapi itu berarti sama aja dengan sudut ini. Merah tambah oranye yang biru, sudut ini dong. Dan kita tahu bahwa kalau segaris ini jumlahnya adalah 180 derajat gitu. Makanya kita simpulkan bahwa jumlah sudut-sudut dalam satu segitiga itu sama dengan 180 derajat. Gini buktinya. Gitu. Ya kalau mau formal, di sini aku tuliskan ABC tambah BCA tambah CAB. Jadi ABC ini kan yang warna biru ya, sudut ABC ini. Nah, sudut ABC itu aku tulis sama dengan sudut ECD gitu. Lalu sudut BCA ya sama dengan sudut BCA gitu. Dan yang terakhir sudut CAB sama dengan sudut ACE. Maka ya karena jumlah ketiga ini itu adalah 180 derajat, maka jumlah sudut-sudut dalam segitiga juga sama dengan 180 derajat. Nah, dari pembuktian ini juga ada sifat yang cukup umum ya, yaitu bahwa kalau ada segitiga lalu kita panjangin begini, dan di sini sudutnya adalah alfa, di sini beta, nah ini alfa, ini beta, maka sudut ini adalah alfa tambah beta gitu ya. Nah, itu cukup tahu aja, dan ya mungkin siapa tahu kau pakai gitu. Selanjutnya ada sifat selanjutnya bahwa hasil penjumlahan semua sudut dalam segi banyak dengan NCC adalah N-2 kali 120 derajat. Jadi segi banyak ini artinya ya bentuk yang memiliki NCC gitulah ya.
Nah, di sini kita bilang kalau ada n sisi, jumlah sudut dalamnya adalah n-2 kali 180 derajat. Buktinya gimana? Ini kita, jadi di sini ceritanya ada segi n ya. Kita buktinya pakai segi n. A1, A2 sampai AN. Nah, ini gambarnya emang sampai segi 7 doang. Cuman kita misalkan sampai n ya. Nah, di sini kita dari A1 kita gambarin garis-garis ini nih. A1, A3, A1, A4, A1, A5, dan seterusnya gitu. Sehingga terbentuk beberapa segitiga. Nah, segitiga-segitiga ini, kalau kita lihat, ada berapa sih? Yang pertama kan ada A1, A2, A3. Kemudian ada A1, A3, A4. Kemudian ada A1, A4, A5. Nah, ini akan lanjut terus sampai nanti A1, A-1, AN. Gitu kan. Nah, dari sini kalau kita hitung banyaknya segitiga, itu ternyata ada N-2 buah segitiga gitu. Dan kalau kita lihat, jumlah sudut dalam segi banyak N ini, itu kan sama dengan jumlah sudut-sudut dalam segitiga-segitiga tersebut kan. Ya udah, berarti karena segitiganya ada N-2, ya udah, banyak jumlah sudutnya ya sama dengan N-2 dikaliin setiap segitiga 180 derajat, jadinya N-2 kali 180 derajat. Nah, inilah mengapa kita dapat sifat ini. Bahwa kalau ada segi N, jumlah N sudut-sudutnya yang di dalam adalah N-2 kali 180 derajat. Jadi contohnya kalau segi 7, segi 7 kan ada 7 sisi ya. Berarti jumlah sudut-sudutnya adalah 7 kurang 2 dikaliin 180 derajat. Sama dengan 900 derajat. Gitu. Oke. Kemudian kita lanjut ke sifat berikutnya. Itu adalah hasil penjumlahan besar semua sudut interior. Ini bukan interior deh. Harusnya eksterior ya. Sudut luar lah, bilangnya sudut luar. Dalam sebuah segi banyak adalah 360 derajat. Nah, sudut luar ini apa? Sudut luar itu sebenarnya adalah di sini aku contohin. Jadi ini ada segi banyak. Sudut luar itu kalau dipanjangin seperti ini, dipanjangin, 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 dipanjangin. Nah, sudut luar ini adalah yang ini, yang berwarna biru. Nah, yang ada di luar di sini. Yang dari perpanjangan dengan sisinya. Gitu. Nah, dibilang untuk uh, segi banyak apapun, ternyata jumlah besar sudut luar itu adalah selalu 360 derajat. Buktinya kayak gimana? Nah, kita lihat. Coba kita gambarin sudut dalamnya juga ya. Jadi yang biru sudut luar, yang merah ini sudut dalam. Nah, kita bisa lihat bahwa jumlah antara tiap pasangan sudut dalam dan sudut luar itu 180 derajat kan. Ini 180 derajat, 180 derajat, 180 derajat, dan 180 derajat gitu. Nah, berarti kita bisa tuliskan jumlah sudut dalam tambah jumlah sudut luar itu 180-nya ada berapa kali tadi? Kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu berarti sesuai dengan banyak sudutnya dong. Banyak sudutnya kan ada M. Jadi jumlah sudut dalam dan sudut luar dalam segi N adalah N kali 180 derajat. Gitu. Tapi sudut dalam kan kita udah tahu tadi. Bahwa sudut dalam ini itu
N-2 kali 180 derajat kan. Ya udah, berarti sudut luarnya selisihnya. Jadi jumlah sudut luar sama dengan N kali 180 derajat, ya, tadi totalnya yang ini, dikurangin jumlah sudut dalam. Jumlah sudut dalamnya adalah N-2 dikaliin 180 derajat. Dan hasilnya ini adalah 2 kali 180 derajat atau 360 derajat gitu. Makanya dari sinilah didapatkan sifat yang tadi, bahwa jumlah sudut luar sama dengan 360 derajat gitu. Oke. Kita lanjut ke sifat selanjutnya. Nah, ini merupakan tentang segitiga sama kaki ya. Nah, jadi dia bilang bahwa kalau ada segitiga ABC misalkan, ABC lalu ternyata ini segitiga sama kaki ya, AB sama dengan AC, maka dua sudut ini, sudut ABC dengan sudut ACB itu nilainya harus sama gitu. Demikian sebaliknya kalau misalnya ada segitiga dengan sudut ABC sama dengan sudut ACB, maka sisinya ini harus sama gitu ya. Di sini ada pembuktiannya. Cara pembuktiannya adalah menggunakan kekongruenan. Jadi pertama, dimisalkan ada segitiga yang sehingga AB sama dengan AC gitu. Lalu di gambar garis yang membagi sudut BAC menjadi dua bagian. Berarti sudut BAM sama dengan sudut CAM gitu ya. Nah, di sini dibilang karena sudutnya sama dan dua sisi yang mengapit itu sama, yaitu BA sama dengan AC dan juga AM sama dengan AM. Artinya segitiga BAM kongruen dengan segitiga CAM gitu. Nah, karena kongruen, akibatnya ya sudut ABM harus sama dengan sudut ACM. Itu sih buktinya ya. Mungkin kalau kalian mau lebih detail, kalian bisa baca sendiri. Ini aku udah tuliskan dengan lengkap ya. Nah, hal yang sama juga bisa dibuktikan untuk yang dari sudutnya. Kalau kita berangkatnya dari sudut, contohnya dari sini kita punya sudut ABC sama dengan sudut ACB. Nah, nanti kita gambar lagi garis bagi seperti ini. Garis AM yang membagi sudut BAC menjadi dua. Dan nanti juga didapat kesimpulannya bahwa di sini segitiga ABM itu juga kongruen dengan segitiga ACM. Artinya ya jelas harus panjang AB sama dengan panjang AC. Oke. Selanjutnya mungkin kita langsung kerjakan contoh soal yang di kanan. Diberikan persegi ABCD dan titik E terletak di dalam persegi. Sehingga ABE merupakan segitiga sama sisi. Oke, jadi ABCD persegi dan ABE ini segitiga sama sisi ya. Berarti kalau persegi kan sama semua nih sisinya. AB sama dengan CD, sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA. Kemudian ABE merupakan segitiga sama sisi ya. Kalau segitiga sama sisi berarti dia sama juga dong. AB sama dengan BE sama dengan EA. Oke. Kemudian kita bisa menuliskan beberapa sudut-sudut yang kita tahu ya. Nah, kalau ini segitiga sama sisi, itu sudutnya harus 60 derajat masing-masing sudut. Dan semua sudutnya sama ya. Kenapa? Karena ya kan ketiga sisinya sama kan. Dan oleh sifat yang sebelah kiri tadi, maka ketiga sudutnya harus sama.
Dan karena jumlahnya 180 derajat, ya jadi masing-masing sudut itu dibagi 3, yaitu 60 derajat. Kemudian, kalau persegi itu kan setiap sudutnya 90 derajat ya. 90 derajat. Maka, kita bisa simpulkan di sini kita lihat, karena ini 90 derajat, ini 60 derajat, maka sudut yang di sini adalah 30 derajat. Gitu. Oke, kita sudah dapat ini 30 derajat. Lalu, kita lihat bahwa ternyata BE sama dengan BC kan. Akibatnya BEC ini sama kaki, segitiga sama kaki. Ya. Kalau misalnya kita misalkan sudut ini X, sudut ini X juga, gitu kan, soalnya sama sama kaki, maka sudutnya harus sama. Maka kita dapat 2X tambah 30, yang ini 30, itu harus sama dengan 180 derajat. Ya, sudut di dalam segitiga. Dan dari sini, kita dapat bahwa X sama dengan 75 derajat. Gitu. Kita dapat sudut yang ini 75 derajat. Sama halnya dengan yang di sebelah sini, hasilnya 75 derajat. Gitu. Nah, yang kita inginkan kan adalah ini, DEC ya. DEC itu yang ini. Hitungnya gimana? Ya udah kita pakai ini aja. Kita udah tahu ini 75 derajat, 60 derajat, 75 derajat. Ya udah jumlahnya kan berarti kalau satu putaran harus 360 derajat kan. Maka kita langsung bisa hitung bahwa DEC sama dengan 360 derajat dikurangin 75 derajat dikurang lagi 60 derajat dikurang lagi 75 derajat gitu. Dan ini hasilnya adalah 150 derajat. Jadi jawaban untuk soal ini adalah sudut DEC-nya 150 derajat. Oke. Next, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Misal ABC adalah sebuah segitiga dengan panjang AB kurang dari AC. Lalu, dia terletak pada AC sehingga AB sama dengan AD. AB ini AD. Apabila diketahui ini ABC kurang ACB itu sama dengan 36 derajat, maka tentukan besar sudut DBC ya. Oke. Nah, kalau misalnya soal kayak gini, kita boleh misalkan sudut yang dicari, ini kan DBC. Seperti yang tadi, kita misalkan X gitu ya. Boleh. Kita misalkan X. Kemudian, kita juga, karena kita belum tahu sudut apa-apa, kita bisa misalkan juga yang ini gitu. Yeah. Lalu kita coba dari sini menggunakan sifat-sifat yang kita sudah pelajari untuk menemukan mungkin beberapa relasi antara sudut-sudut ini. Karena kita tahu ada persamaan ini kan, ABC kurang ACB. Baik. Jadi tadi kan kita tahu kalau misalnya sudut ini X, sudut ini Y. Nah, kita bisa hitung sudut yang ini. Nah, sudut ini ternyata adalah X plus Y. Karena yang tadi ya yang aku bilang, kalau ada segitiga kayak gini, ini alfa, ini beta, maka ini alfa plus beta. Oke. Nah, karena AB sama dengan AD, akibatnya ABD ini kan segitiga sama kaki. Berarti sudut yang ini itu juga adalah X plus Y. Gitu. Nah, ternyata dari observasi ini kita bisa simpulkan bahwa ABC ini kalau dalam variabelnya kan 2X plus Y ya. Dan ACB ini Y. Berarti persamaan ini kita bisa tuliskan menjadi 2X plus Y dikurangkan Y itu sama dengan 36 derajat. Nah, dari sini mudah kita dapatkan bahwa ternyata X itu sama dengan 18 derajat. Nah, tapi X ini kan sebenarnya yang kita mau tahu kan, yaitu DBC kan. DBC itu besarnya X. Ya udah,
Berarti kita simpulkan TBC adalah 18 derajat gitu. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 18 derajat. Oke. Baik, kita lanjut. Nah, oke, di sini kita ketemu dengan lingkaran nih. Nah, jadi di sini di lingkaran ini ada beberapa istilah ya. Yang pertama, sudut pusat dan sudut lingkaran. Sudut keliling. Sorry. Jadi sudut pusat dan sudut keliling itu apa sih? Nah, kalau misalnya pertama kita gambar dulu lingkaran dengan pusat O, lalu ada titik M dan N. Nah, sudut MOM, sudut MOM itu adalah sudut pusat dari busur MN ya disebutnya, busur MN. Busur MN ya yang ini gitu. Sedangkan kalau misalnya ada titik di mana gitu terserah di dalam lingkaran ini P gitu, lalu kita gambar seperti ini, maka sudut MPN ini disebut sebagai sudut keliling dari busur MN gitu. Nah, ternyata teorema ini mengatakan bahwa sudut pusat besarnya 2 kali sudut keliling. Jadi di sini mungkin kita ganti P dengan A aja ya, biar sama. Ini A, ini A. Di sini ternyata MOM sama dengan 2 kali MAN. Gitu. Ini teoremanya berkata begitu. Nah, mungkin sekarang tugas kita adalah memverify apakah benar. Gitu. Jadi kita bagi 3 kasus ya. Kasus pertama adalah ketika ini NOA segaris. Nah, kalau NOA segaris, kita bisa lihat AO sama dengan OM kan, karena dia jari-jari lingkaran gitu. Jari-jari lingkaran, sehingga kita bisa, misalkan sudut yang oranye ini adalah X, X gitu. Nah, karena sifat yang tadi, kita tahu bahwa karena ini X dan X, ini adalah jumlah dari X dan X, yaitu X plus X sama dengan 2X. Nah, berarti sudut MON sama dengan 2X sama dengan 2 kali MAN. Maka untuk untuk kasus yang pertama NOA segaris ini benar gitu ya. Kita lanjut ke kasus berikutnya. Nah, di sini seperti ini gambarnya. Mungkin kita bisa lakukan seperti yang tadi. Kita misalkan yang oranye X dan yang biru itu Y ya. Y, Y. Nah, di sini kita bisa mungkin tarik OA panjang, perpanjang. Nah, kita bisa dapatkan bahwa ternyata karena ini X dan ini X, ini adalah X plus X juga, jadi ini 2X ya, sudut yang ini 2X. Dengan cara sama, sudut yang ini karena ini Y, di sini juga 2Y. Jadi kita bisa tuliskan sudut MOM ternyata sama dengan 2X tambah 2Y, yaitu 2 kali X plus Y. Nah, tapi X plus Y ini berarti sudut ini dong, yaitu sudut MAN gitu. Sama dengan 2 kali sudut MAN berarti. Nah, berarti untuk kasus yang kedua, ini juga tetap berlaku. MON sama dengan 2 kali MAN. Baik, kita lanjut ke kasus terakhir. Nah, kalau kasus terakhir bentuknya kayak gini nih. Dengan
cara sama ya bisa kita misalkan ya, yang oranye X, yang biru Y. Y ya. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa yang sudut MAN ini kan berarti sudut yang oranye kurang sudut yang biru kan. Artinya MAN ini sama dengan 180, sorry, 180. Sama dengan X yang oranye dikurangin Y yang biru. Gitu. Selanjutnya, kita lihat bahwa sudut AON ini ternyata karena ini Y dan ini Y juga, ya sama-sama sama kaki kan, segitiganya sama kaki. Akibatnya AON ini 180 derajat dikurangin 2Y gitu. Dengan cara sama, kita bisa hitung sudut AOM. AOM ini nanti 180 derajat kurang 2X. Oke. Terakhir, kita mau hitungnya MON kan? MON. Nah, MON ini kalau kalian lihat, itu sama dengan AON dikurangin AOM gitu. Ini AOM dikurang AOM. AON ini 180 derajat kurang 2Y. Dan AOM ini 180 derajat kurang 2X. Jadi sudut MOM sama dengan 2X kurang 2Y. Nah ini berarti kan sama dengan 2 kali X min Y. Sedangkan X min Y ini adalah sudut MAN. Artinya MON itu 2 kalinya sudut MAN. Nah, berarti untuk di kasus ini benar juga. Jadi kita udah ngecek untuk di ketiga kasus ini semuanya benar. Nah, jadi teorema ini sudah kita buktikan gitu. Memang kalau dalam geometri terkadang kita harus membagi menjadi beberapa kasus ya, karena cara mengerjakannya kadang berbeda-beda untuk kasus yang berbeda gitu. Oke, jadi ini teorema yang kita pelajarin. Selanjutnya langsung ada soal. Perhatikan bangun datar setengah lingkaran AD diameter ya, AD diameter. M ini pusat lingkaran nih, M pusat lingkaran. Kemudian ada titik B dan C pada lingkaran. Sehingga AC tegak lurus B. Nah, AC tegak lurus BM. Artinya 90 derajat dong. Nah, gitu. Lalu BD memotong AC di P. Oke. Jika besar CAD sama dengan 24 derajat, ini dikasih tahu 24 derajat, tentukan besar CPD. Oke. Nah, pertama kalau kita lihat ini, kita langsung lihat ada segitiga ini nih. Kita udah tahu dua sudutnya. Ya. Karena kita udah tahu dua sudutnya, kita bisa cari sudut ini. Yaitu BMA. Sudut BMA dengan 180 derajat dikurangin 90 derajat kurangin 24 derajat. Yaitu 66 derajat. Ya. Maka BMA 66 derajat. Tapi karena M ini pusat lingkaran, jadi BMA ini adalah sudut pusat dong tadi menurut definisi di atas. Nah, dan kebetulan kalau kita udah punya sudut pusat, kita bisa nyari sudut keliling. Nah, di gambar ini apakah ada sudut keliling? Jawabannya ada, yaitu ini. Sudut ini. Karena BMA ini kan sudut pusat dari busur AB. Maka kita mau cari sudut pusat dari busur AB, dan itu adalah ini ADB. Maka
kita bisa simpulkan bahwa sudut ADB ternyata adalah setengah dari sudut pusat ya. Karena kan tadi sudut pusat 2 kalinya sudut keliling. Jadi setengah dari sudut pusatnya 66 derajat. Jadi sudut ADB adalah 33 derajat. Ya, ini 33 derajat ya. 33 derajat. Maka kita udah tahu sudut ini 24 derajat, sudut ini 33 derajat kan. Jadinya yang mau dicari kan, yang mau kita cari itu CPD. CPD itu yang di sini. Nah, tapi kan kita tahu karena lagi-lagi sifat yang tadi, ini alfa, ini beta, maka ini alfa plus beta kan. Gitu. Karena kita udah tahu ini 24, ini 33, maka CPD itu harus sama dengan 24 derajat ditambah 33 derajat dan nilainya adalah 57 derajat. Gitu. Jadi jawaban untuk soal ini yang dicari CPD jawabannya adalah 57 derajat. Baik, kita lanjut aja. Nah, dari sifat yang tadi, dari teorema yang tadi bahwa sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling, sebenarnya kita dapat simpulkan bahwa sudut keliling yang menghadap busur yang sama selalu sama besar gitu. Contohnya di sini, ini kan menghadap busur MN kan, dua-duanya, MAN dan MBN. Artinya di sini sudut MAN itu sama dengan sudut MBN. Dan kalau misalnya kita di sini ada titik C, titik D, kita gambar MCN dan MDN, ya ternyata sudut MAN dan MBN ini juga sama dengan sudut MCN dan sudut MDN gitu. Pokoknya selama dia ada di sini, di lingkaran ini, dia bakal sama gitu. Oke. Nah, kita ada contoh soal langsung ke kanan. Misal ABC terletak pada suatu lingkaran dan D terletak pada lingkaran tersebut, sehingga AD membagi sudut BAC menjadi 2 bagian sama besar. Nah, gambarnya seperti ini. Membagi menjadi 2 bagian sama besar berarti sudut ini dan sudut ini itu sama ya nilainya. Kita mau buktikan bahwa BD sama dengan CD. Oke, caranya gimana? Nah, kita lihat. Kan kita tahu sudut ACD sama dengan bukan ACD. Sudut CAD itu sama dengan sudut BAD. Tapi CAD dan BAD ini sebenarnya keduanya adalah sudut keliling. Nah, itu ini menghadap busur CD dan ini menghadap busur BD. Nah, tapi dari sifat yang tadi, kalau sudut keliling selalu sama, berarti kan sudut CAD ini sama dengan sudut CBD sebenarnya. Dan juga sudut BAD sebenarnya sama dengan sudut BCD. Nah, jadi kita bisa gambar, ternyata sudut ini itu juga sama dengan sudut CBD itu ternyata sama dengan sudut CAD. Gitu. Sama halnya dengan sudut ini BCD ternyata sama dengan sudut BAD. Akibatnya ya udah karena kedua sudut ini sama, jadi sudut BCD dan sudut CBD sama kan. Maka kita tahu bahwa segitiga BCD ternyata adalah segitiga yang sama kaki gitu. Sama kaki.
Kalau kaki dengan BD dan CD-nya sama, yaitu yang kita pengen. Gitu. Maka ini contoh soal pembuktian ya, yang kita hanya menggunakan properti sudut keliling untuk membuktikannya. Gitu. Oke, lalu kita lanjut. Di sini ada definisi segi empat tali busur. Segi empat tali busur itu segi empat yang mana keempat titiknya itu berada dalam satu lingkaran. Contohnya gimana? Dia ada lingkaran, ini A, ini B, ini C, dan ini D. Nah, kalau ada segi empat kayak gini, ABCD itu disebut segi empat tali busur gitu ya. Nah, di sini ada beberapa sifat mengenai segi empat tali busur. Yang pertama bahwa ACB, sudut ACB sama dengan sudut ADB gitu. Nah, ini sama dengan yang di atas ya, dengan yang sudut keliling itu. Sudut ACB sama dengan sudut ADB. Kemudian, nah ini juga penting bahwa sudut ABC ditambah sudut CDA itu sama. Bukan sama, 180 derajat maksudnya. Jadi sudut ABC ditambah sudut CDA itu 180 derajat. Nah, ini sebenarnya bukan hanya ABC dan CDA, tapi dua sudut yang berhadapan. Ya. Jadi yang warna merah ditambah yang warna merah itu 180 derajat. Dan juga yang warna biru ditambah yang warna biru itu 140 derajat. Nah, itu adalah sifat dari segi empat tali busur. Nah, yang menarik adalah teorema selanjutnya 1,13. Kita lihat bahwa ketiga pernyataan berikut itu ekuivalen. Ekuivalen artinya kalau satu sudah benar, misalnya nomor satu benar, maka akibatnya 2 dan 3 itu juga benar. Dengan sama, kalau 2 benar, maka 1 dan 3 itu benar. Dan kalau 3 benar, maka 2 dan 1 juga benar. Gitu. Jadi kita buktikan 1, kita tahu semuanya. Gitu. Nah, di sini dibilang, pertama ABCD adalah segi empat tali busur. Lalu ini jumlah sudut berhadapan, sudut yang berhadapan ya, sudut yang berlawanan gitu. Hadapan 180 derajat, dan juga yang ini nih ABD sama dengan ACD, yaitu sudut yang ini sama dengan yang ini. Nah, jadi itu ekuivalen. Kalau kita buktikan salah satu, maka yang lainnya pasti berlaku gitu. Nah, ini adalah hal yang spesial untuk segi empat tali busur. Dan ini akan lebih banyak dibahas kalau kita nanti melihat tentang lingkaran. Nah, dari sini kita langsung mengerjakan latihan soal saja. Diberikan segi empat konveks ABCD, di mana diagonalnya berpotongan tegak lurus. Oke, tegak lurus ya. Jadi tegak lurus itu 90 derajat. Jika BAC sama 30 derajat, kita tuliskan 30 derajat. DAC sama 15 derajat, oke. Dan BCA 75 derajat. Tentukan besar DCA. DCA ini yang kita pakai. DCA ya. Oke. Nah, jadi kan kita tahu bahwa ini 90 derajat ya. Sudut antara kedua diagonal itu 90 derajat. Maka kita bisa hitung contohnya sudut ini. Sudut ADB. ADB ini adalah 180 kurang 90 derajat, siku-siku, kurangin 15 derajat. Dan hasilnya adalah 75 derajat. Nah, tapi kalau kalian jeli, ternyata di sini kita punya sudut ADB. Sudut ADB ternyata sama dengan sudut ACB. Ya, sama-sama 75 derajat. Artinya apa? Artinya ABCD ternyata segi 4 tali busur atau segi 4 siklis.
gitu. Nah, kalau segi 4 siklis, berarti tadi sudut yang berhadapan jumlahnya 180 dulu, 180 derajat dong. Nah, karena itu kita dapat simpulkan sudut DAB ditambah sudut DCB itu sama dengan 180 derajat. DAB ini kan sebenarnya 15 derajat tambah 30 derajat ya. Sedangkan DCB itu adalah sudut DCA yang kita mau ditambahkan 75 derajat. Sama dengan 180 derajat. Maka kita peroleh sudut DCA, itu yang dicari, sama dengan 180 derajat dikurangin semua ini, 15 derajat kurang 30 derajat kurang 75 derajat. Hasilnya adalah 60 derajat. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah 60 derajat. Oke. Selanjutnya kita ada soal yang menyuruh kita untuk membuktikan. Nah, di sini ada segi 4 ABCD yang berpotongan, yang diagonalnya berpotongan tegak lurus di E, dan juga kita pengen membuktikan bahwa jadi dibikin titik-titik dulu P, Q, R, S, sehingga jadi ini kan tegak lurus, lalu EP tegak lurus AB, EQ tegak lurus BC, ER tegak lurus CD, ES tegak lurus AD. Nah, kita pengen membuktikan bahwa PQRS ini ternyata segi 4 tali busur, atau ya berada pada satu lingkaran. Gitu. Nah, caranya gimana? Ya, mungkin ini biar gambarnya rapi, kita ingetin aja bahwa sudut-sudut ini EP itu tegak lurus dengan AB, EQ tegak lurus dengan BC ya. Mungkin kita ingetin aja biar gambarnya lebih rapi gitu. Nah, caranya gimana? Nah, tadi kan ada beberapa sifat ya, atau beberapa kriteria untuk segi 4 tali busur. Nah, kalau misalnya kita pakai yang ini, yang sudut ini sama dengan sudut ini, itu akan susah karena kita nggak tahu gimana cara cari sudut yang kayak gini bentuknya. Nah, jadi ada baiknya kita mau buktikan bahwa sudut berhadapan itu jumlahnya 180 derajat. Nah, gimana caranya? Nah, pertama kita lihat salah satu segi 4 dulu, yaitu A P E S A. Ya. APES. Kan ini 90 derajat dan juga ini 90 derajat kan. ESA itu juga 90 derajat. Akibatnya karena APE tambah ASE itu 180 derajat, maka kita bisa tulis APES itu sama dengan APES itu adalah segi 4 siklik. Oke. Berikutnya dengan cara sama, kalau kalian lihat satu-satu, ini 90 derajat, ini 90 derajat, maka ini BQ EP itu segi 4 siklik juga. Sama halnya dengan CQ ER dan juga DRES gitu. Ya. Ternyata keempat segi 4 ini adalah segi 4 siklik gitu. Nah, dari sini kita bisa simpulkan apa? Coba kita lihat sudut ini. Sudut ESP.
sudut ESP ini, karena APES segi 4 siklik, kita tahu sudut ESP itu sama dengan sudut EAP gitu. Dan sudut yang ini. Ya, karena segi 4 siklik lagi-lagi. Lalu kita juga lihat sudut ini. EQP. Sudut EQP. Kalau kita ingat BQIP itu siklik ya. Maka sudut EQP itu sama dengan sudut EBP. Ini. Dengan sudut ini. Nah, tapi kalau kalian perhatikan, sudut EAP ditambah sudut EBP itu berapa sih? Kan kita punya nih, mereka dalam satu segitiga kan, EAP dengan EBP gitu ya. Ini dalam satu segitiga dan di sininya 90 derajat. Maka ini kalau ditambahin hasilnya adalah 180 derajat kurang 90 derajat, itu 90 derajat gitu. Nah, artinya ESP ditambah EQP itu hasilnya adalah 90 derajat. Dengan cara sama, kita bisa tuliskan nih. Nanti kalian lihat bahwa RSE itu sama dengan RDE ya. Sudut RSE sama dengan sudut RDE dan juga sudut kalau kalian lihat di sini sudut RQE nanti sama dengan sudut RCE. RQE sama sudut RCE. Tapi kalau kita lihat RDE ditambah RCE itu hasilnya juga 90 derajat juga. Maka karena ESP ditambah EQP 90 derajat dan RSE ditambah RQE 90 derajat, nah kita bisa tuliskan hal ini. Bahwa ternyata sudut ini RSP ditambah sudut RQP. Coba kita tulis RSP ditambah sudut RQP. Nah, RSP ini kan sama dengan RSE ditambah ESP. Lalu RQP ini sama dengan RQE tambah EQP. Tapi kita tahu bahwa RSE tambah RQE ini 90 derajat dan ESP ditambah EQP ini 90 derajat. Maka kita peroleh bahwa RSP tambah RQP sebenarnya hasilnya adalah 180 derajat gitu. Nah, kalau kalian lihat ini udah terlalu apa ya? Udah pokoknya RSE ujungnya RQP ditambah RSP itu hasilnya adalah 180 derajat. Dan karena ini adalah sudut yang berhadapan di segi 4 PQRS ya. Ini kan sudut yang berhadapan. Akibatnya karena jumlahnya 180 derajat, maka dari sini kita simpulkan bahwa PQRS segi 4 siklis. Nah, itu dia. Ini memang soal yang cukup sulit ya. Bukan cukup sulit, maksudnya harus perlu pemahaman yang mendalam, khususnya untuk pemula. Tapi memang kalau udah di tahap OSN yang tingkat nasional, kalian harus bisa melakukan pembuktian seperti ini. Jadi ini contoh soal yang dimana kita harus membuktikan sesuatu ya. Dimana
objektif pembuktiannya sudah dikasih tahu di soal gitu. Oke, kita lanjut. Ini yang terakhir mengenai sudut garis singgung. Jadi garis singgung itu apa sih? Garis singgung, kalau misalnya kita punya garis singgung lingkaran ya ini. Ini lingkaran nih. Lingkaran. Nah, garis singgung itu adalah garis yang hanya menyentuh lingkaran sekali. Gitu ya. Jadi contohnya kayak gini. Ini kan ketemu 2 kali nih. 1, 2. Nah, ini bukan garis singgung. Nah, garis singgung itu yang ketemunya sekali doang di sini. Dan garis singgung punya uh, properti bahwa kalau ditarik jari-jari dari pusat lingkaran ke pertemuan garis singgung itu, ternyata ini siku-siku. Gitu. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan bahwa ada sebuah teorema di mana sudut yang terbentuk antara garis singgung lingkaran dengan sebuah tali busur sama besar dengan sudut keliling yang menghadap tali busur tersebut. Contohnya gimana? Nah, ini ada APB ya, APB. APB ini kan menghadap tali busur AB. Jadi, karena TA, ini ceritanya garis singgung ya. Jadi, TAB ini besar sudutnya harus sama dengan TPB. Itu. Dan kalau di gambar yang ini, kan APB juga menghadap AB. Maka kalau TA garis singgung, maka TAB besarnya harus sama dengan APB. Sama halnya dengan gambar yang di bawah. Nah, hal ini bisa kita buktikan. Buktinya gimana? Kalau di sini, misalkan sudut yang oranye ini adalah X. Kalau begitu, kita tahu bahwa sudut AOB itu sama dengan 2X dong, karena sudut pusat 2 kali sudut lingkaran. Nah, lalu karena AOB ini segitiga sama kaki, AO sama dengan BO, akibatnya sudut OAB sama dengan sudut OBA, ini sama dengan 180 derajat kurang 2X per 2. Dibagi 2 karena ya kan OAB sama dengan OBA. 180 min 2X itu adalah jumlah dari OAB dengan OBA. Itu sama dengan 90 derajat min X. Akibatnya, karena TAO kan 90 derajat ya, tadi kita udah lihat bahwa garis singgung itu harus siku-siku kayak gini. Maka TAB kita bisa hitung sama dengan 90 derajat kurang sorry, kita tulis dulu sudutnya. Ini adalah sudut TAO dikurangin sudut OAB ya. Sama dengan 90 derajat dikurangin 90 derajat kurang X. Dan hasilnya adalah X gitu. Maka untuk kasus ini TAB sama dengan APB. Ya. Ini untuk kasus pertama. Nah, untuk kasus kedua dan ketiga, mungkin kalian bisa coba sebagai latihan untuk membuktikannya. Dan caranya kurang lebih sama kok dengan yang kasus pertama. Kalian mungkin sebagai latihan menulis pembuktian, kalian bisa mencoba sendiri ya. Seharusnya tidak terlalu lama kok. Dan bentuk pembuktiannya mirip dengan kasus yang pertama. Oke. Kalau begitu, demikian pembahasan kita mengenai angle chasing. Dan di sini saya menuliskan referensi yang saya gunakan, yaitu ada 2 buku. Yang pertama adalah bukunya Stefan Lozanovsky yang berjudul A Beautiful Journey Through Olympiad Geometry, dan juga buku yang kedua adalah Kawan Tanding Olimpiade Matematika A atau KTOMA ya. Nah, KTOMA ini ditulis oleh tim KTOM, yaitu tim sebuah kontes bulanan gratis ya untuk kalian kalau misalnya mau penasaran mau ikut lomba
bulanan secara gratis untuk latihan. Kalian bisa cari ktom/tommy.or.id. Oke, demikian video kali ini. Semoga berguna untuk kalian dan semangat belajar. Thank you.